Sebelumnya, di episode Bertemu Fakta, kita udah kupas tuntas tentang sosok robot Gedek. Kalian bisa tonton videonya di sini ya. Sama halnya dengan robot Gedek, kali ini kita mau bahas kasus yang nggak kalah menghebohkan, yaitu Dukun AS. Kalian pernah nggak sih dengar sosok yang satu ini? Coba isi kolom komentar ya kalau kalian pernah dengar. Pada tahun 1997 ada kasus Dukun AS atau nama aslinya adalah Suraji. Suraji ini lahir di Serdang 10 Januari 1949. Dia adalah anak pertama dari dua bersaudara. Ayahnya namanya Jargon nih, ibunya Sarti. Ibunya seorang ibu rumah tangga dan ayahnya berprofesi sebagai orang pintar atau dukun. Saat umurnya 7 bulan, Bapak Suraji ini meninggal dunia karena sakit. Setelah itu dia tinggal bertiga dengan ibu dan juga saudaranya. Ketika tumbuh, Suraji ini menjadi anak yang nakal. Kalau orang Jawa tuh biasa nyebutnya pecicilan gitu loh. Pernah saking nakalnya nih, Suraji ini jauh menyemplung ke sumur. Sumur di Sumatera itu sangat dalam, apalagi sumur-sumur tua gitu kan. Anehnya nih, si Suraji ini selamat. Padahal sumur itu sangat dalam. Airnya juga dalam. Nah, setelah kejadian itu ibunya manggil Suraji si Nasib. Karena menurut ibunya nasib Suraji ini sangat bagus. Berjalannya waktu, si Nasib ini punya panggilan baru, yaitu Klewang. Klewang itu semacam golok. Biasanya orang-orang dulu itu emang suka bawa senjata tajam. Dan si Nasib ini sukanya bawa Klewang. Makanya kemudian dipanggil si Klewang. Suatu ketika, si Nasib ini mencuri kerbau di desa tetangga sebelah. Karena sedang apes, dia ketahuan dan kemudian dipenjara. Setelah keluar dari penjara, dia mengganti namanya menjadi Ahmad Suraji. Dengan harapan, dengan nama baru, dia akan mendapat kehidupan yang baru. Seiring berjalannya waktu, Suraji tumbuh dewasa, sampai akhirnya menikah dengan seorang gadis dari Pekanbaru bernama Tumini. Pernikahan ini menghasilkan 4 orang anak laki-laki. Kemudian suatu ketika, Suraji ini merasa ingin menikah lagi. Dia bilang pada ibunya kalau ia ingin menikah lagi. Ibunya saat itu membolehkan, tapi ternyata Suraji ini ingin menikahi adik iparnya sendiri, adik dari istrinya sendiri. Istrinya ini punya 2 adik perempuan, nggak tanggung-tanggung, ia ingin menikahi 2 orang tersebut. Ibunya menentang pernikahan tersebut, tapi si Nasib tetap keras kepala ingin menikahi, hingga akhirnya ia menikahi 2 adik iparnya sekaligus. Suraji akhirnya punya 3 orang istri. Sejak umur 12 tahun, Suraji sudah tertarik untuk mempelajari ilmu-ilmu dukun. Ia mempelajarinya lewat buku-buku peninggalan ayahnya. Sampai suatu saat, ada temannya yang sakit. Dia mengambil air, kemudian ia baca-baca doa atau mantra-mantra, lalu diberikannya ke temannya itu. Kebetulan pada saat itu, manjur, temannya jadi sembuh. Tapi sejak kejadian tidak disengaja itu, namanya mulai terkenal di desanya. Ia mulai dikenal sebagai orang pintar. Ia pun mendapat julukan Datuk. Sejak kejadian sederhana saat itu, mulai banyak warga datang berbondong-bondong ke rumahnya. Orang-orang minta pertolongan. Mulai mau jadi cantik, hubungannya awet, suaminya lengket terus, pengen pesugihan lah dan segala macam. Kemudian pada suatu malam, dia bermimpi ayahnya datang ke dalam mimpinya. Dalam mimpinya itu ayah berpesan, "Saya akan memberi kamu ilmu yang sangat kuat dan bisa digunakan untuk membantu orang-orang sekitar. Tentu saja ilmu ini tidak gratis, ada yang harus dibayarkan." Bapaknya berkata dalam mimpi, untuk mendapatkan ilmu tersebut, ia harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan. Keesokan paginya, setelah bangun dari tidurnya, dia pun bimbang apakah dia harus mengikuti syarat tersebut atau tidak. Di tengah kebimbangannya, dia punya pikiran seperti ini. Gak apa-apalah, gue bunuh 70 orang. Kan nanti yang gue tolongin dan gue selamatkan akan jauh lebih banyak. Akhirnya, dia pun memulai menyusun rencananya untuk membunuh 70 orang perempuan tersebut. Akhirnya, setiap pasien yang datang ke dia dan meminta kecantikan, dia membuat sebuah syarat. Syaratnya adalah pasien itu harus menemui dia di pinggir desa, tengah malam, dan hanya berdua. Setelah ketemuan, si calon korban ini diajak ke belakang rumahnya. Yang di belakang rumahnya itu terdapat kebun tebu. Nah, di situ korban disuruh untuk telanjang bulat. Setelah Suraji ini bikin lubang di tanah kebun tersebut, dan si korban akan dikubur sampai sebatas leher. Suraji berkata kepada korbannya itu adalah untuk bertapa, dan disebut tapa mendem. Ritual itu dibuat untuk mendapatkan aura kecantikan. Korban yang sudah nafsu pengen cantik biasanya buta, yang penting cantik kali ya. Jadi mereka turuti aja kemauannya si Suraji tersebut.
Begitu korban masuk ke lubang dan dikubur sampai sebatas leher, kemudian korban ini akan dicekik sampai mati. Istri pertama Suraji yang bernama Tumini ternyata ikut andil dalam aksinya tersebut. Yang dilakukan oleh Tumini adalah menyimpan baju-baju korban, perhiasan atau apapun yang bersangkutan dengan korban. Sampai terkadang ia juga harus membantu Suraji untuk menguburkan korban tersebut. Hal ini dilakukan dari tahun 1986 hingga 1967, berarti kurang lebih 11 tahun dia mampu menyembunyikan aksinya tersebut. Kurang hebat apa kan dia? Mungkin memang hebat, atau polisinya yang tidak mau mengurus masalah tersebut. Jadi pertanyaan, hingga pada 27 April tahun 1967, Ahmad Suraji ini mengalami kesialan. Dia apes. Pada tanggal itu masyarakat dihebohkan dengan penemuan seorang mayat di kebun tebu. Namanya Sri Kemala Dewi. Polisi kemudian menduga mayat tersebut sudah mati sekitar 3 hari karena mayatnya sudah mulai membusuk. Orang tua dari mayat Sri Kemala Dewi ini menduga bahwa Sri ini dibunuh oleh suaminya sendiri. Tapi polisi saat itu sudah mulai pintar. Mereka nggak sembarangan menuduh kalau penyebab kematian Sri adalah oleh suaminya sendiri. Sampai ditemukan bukti-bukti yang kuat. Polisi akhirnya melakukan penyelidikan tentang kematian Sri Dewi. Hingga muncul seorang saksi, ia adalah temannya Sri Kemala Dewi. Temannya ini berkata bahwa sebelum kematiannya ia mengaku mengantar Sri ke rumah Ahmad Suraji. Nah, dari situ polisi akhirnya mulai berpikir dan mencurigai sosok Suraji. Polisi pun membuka file-file lama tentang orang yang hilang di desa tersebut. Banyak sekali kasus orang-orang yang hilang. Tapi tidak diketahui kemana ya perginya orang-orang tersebut. Berbeda dengan kasus Sri yang memang mayatnya ini ditemukan. Yang mengagetkan adalah ketika polisi membuka file-file orang yang hilang itu, polisi menemukan bahwa sebagian besar orang-orang yang hilang itu adalah pasien dari Ahmad Suraji. Polisi pun menyimpulkan dan menemukan benang merah bahwa semua orang yang hilang termasuk Sri yang apesnya mayatnya ditemukan, semuanya adalah pasien dari Ahmad Suraji. Lalu untuk keperluan penyelidikan, polisi akhirnya mendatangi rumah Suraji. Polisi pun bertanya kepada Suraji, apakah ia mengenal Sri Kemala Dewi? Suraji mengaku dia mengenal. Dan juga ia berkata bahwa Sri ini memang sebelumnya mendatangi rumahnya. Tapi sebelum maghrib, Suraji berkata bahwa sebelum maghrib ia sudah menyuruhnya pulang. Dan memang itu adalah kebiasaan Suraji bahwa setiap pasien yang berobat sebelum maghrib sudah akan disuruh pulang. Polisi tidak percaya begitu saja. Polisi langsung membongkar rumah dari Ahmad Suraji. Dan ternyata benar saja. Di dalam rumah tersebut polisi menemukan banyak sekali barang bukti, termasuk salah satunya baju dari Sri Kemala Dewi tersebut. Temannya mengenali baju tersebut. Dan bukan hanya baju, perhiasannya juga dia kenali loh. Polisi pada akhirnya menangkap Ahmad Suraji dan ketiga istrinya. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata memang istri pertamalah yang terlibat dari kasus ini karena dia membantu mengubur dan menyimpan bukti-bukti dari para korbannya. Setelah diinterogasi, Ahmad Suraji pun mengaku bahwa dia sudah membunuh sebanyak 42 orang perempuan. Dia pun mengaku bahwa dia melakukan itu karena mendapat bisikan dari ayahnya. Dan juga termasuk persyaratan untuk mendapatkan kekuatannya. Dalam persidangan, Ahmad Suraji membantah tuduhan tersebut. Dia mengaku tidak membunuh, begitupun juga dengan istrinya. Hingga pada 24 April 1998, hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Ahmad Suraji dan istrinya dijatuhkan hukuman seumur hidup. Setelah mendengar itu, Ahmad Suraji nggak takut. Dia bahkan masih bisa tersenyum ke arah wartawan yang sedang memfotonya. Ahmad Suraji pun mengeluarkan kata-kata, "Saya minta banding," katanya. Tapi permintaan itu ditolak oleh Mahkamah Agung pada tahun 2000. Kemudian istrinya dikirim ke penjara, dan Suraji dipenjara dan disuruh menunggu vonis hukuman mati. Suraji menunggu dengan santai hingga pada tahun 2008 ia mendengar berita bahwa eksekusi matinya sudah mulai dekat. Sebagai manusia biasa, ia pun kaget dan stres. Hingga kemudian pada 10 Juli 2008 Suraji dihadapkan dengan 12 orang juru tembak. Sebelum ditembak mati, biasanya kan dikasih satu permintaan terakhir nih. Nah, dan permintaan Suraji saat itu adalah ia ingin berkumpul dengan istri-istrinya, termasuk istri pertama yang dipenjara. Ia berkata ingin bermesraan untuk yang terakhir kalinya. Masih sempat ya mikirin begituan. Akhirnya pada jam 10 malam waktu Indonesia Barat, 12 anggota juru tembak itu berjejer. Dari 12 itu, 3 orang berpeluru tajam dan sisanya kosong. Tembakan itu diarahkan tepat ke jantung Suraji dan tepat jam 10 malam. Dar!
nyawa Suraji pun melayang. Kemudian itulah akhir dari kisah dukun AS atau kasus Suraji. Gimana para pencari fakta? Sedih juga ya mendengar hukuman mati? Coba komen pendapat kalian, jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. See you!